Jadi dari situ pemerintah memberikan satu kesempatan untuk bermitra dengan kami, bagaimana program tersebut bisa terserap ke masyarakat. Jadi kalau misalnya pemerintah dalam konteks ini dianggap mungkin belum melakukan satu proses pemberdayaan, juga tidak benar dong berarti gitu ya? Karena setelah program yang diberikan pemerintah itu selesai, outputnya ada Pak, hasil yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saat ini kita akan berbincang mengenai bagaimana di Jepara ini UMKM masih mampu bertahan dan berjalan di era pandemi seperti ini. Nah, kali ini kita akan ada seorang narasumber yang sungguh sangat luar biasa. Kembali lagi, kalau berbicara Jepara, maka tokoh perempuan yang selalu akan menonjolkan bahwa Jepara ini mempunyai sesuatu yang memang tidak banyak orang tahu. Dan kita akan berbicara soal UMKM ini, akan saya kenalkan seorang narasumber kita, yaitu Mbak Eviana Lutfia. Mbak Eviana Lutfia ini, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Saya panggilnya Mbak Evi aja ya. Oke. Mbak Evi ini dilahirkan di Kendal. Dengan usia berarti 46 tahun ini kalau saya salah. 44. Oh, 44 tahun ya? 44 tahun. Nah, bisa saya kenalkan dulu, Mbak Evi ini sudah banyak menorehkan prestasi-prestasi. Di antaranya menjadi dari mulai tahun 2012 itu menjadi juara 2 lomba masakan khas daerah yang diadakan di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian tahun 2013 ada juga menjadi juara 3 lomba masakan khas daerah yang dilakukan di tempat yang sama, yaitu di Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian 2017 ini menjadi juara 1 Festival Makanan Khas Daerah tingkat provinsi yang juga ada di Taman Mini Indonesia Indah pelaksanaannya. Ini ada 2018 3 kali, 2019 ini Festival Makanan Khas juga tingkat nasional yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Mbak Evi juga menjadi ketua pengurus daerah IPMI, yaitu Ikatan Pengusaha Muslimah Jepara di periode tahun 2020-25. Kira-kira ini yang menjadi latar belakang Mbak Evi untuk bisa melakukan sesuatu karya cipta, khususnya hari ini adalah akan berbicara tentang bagaimana kemudian Pindang Serani ini menjadi salah satu daya tarik kuliner yang ada di Jepara. Kira-kira begitu. Nah, saya mau nanya ini Mbak Evi, jadi apa sih sebenarnya yang mendorong Mbak Evi ini kemudian kepengen terjun menggeluti usahanya di bidang kuliner, dan utamanya lagi memilih jenis masakan khas Jepara, yaitu Pindang Serani. Itu apa sebenarnya yang mendorong Mbak Evi menggeluti hal ini? Baik Pak. Jadi begini Pak, ini berawal dari hobi, hobi pada waktu memang punya hobi memasak dan mengolah makanan. Dari situ akhirnya tergerak untuk membuat satu usaha, karena memang bisa di kuliner bagaimana menciptakan satu usaha yang pada saat itu masih banyak peluang, saya pikir ya. Saya kira masih bisa kemudian mencoba memperkenalkan produk tersebut ke konsumen. Dari situ akhirnya pada waktu itu belum ada media ya Pak seperti sekarang, jadi dari mulut ke mulut saja masih seperti itu.
orang Jawa bilang getok tular gitu ya. Iya, lebih seperti Menyampaikan itu. ke kelompok sini atau kelompok yang mana begitu. Nah, kalau berbicara kita mau berwirausaha, ini kata kuncinya tadi berangkat dari hobi. Itu bisa saya artikan mungkin adalah untuk menyenangi, menyukai. Dengan senang kita bisa melakukan itu gitu ya. Nah itu kalau sukanya kira-kira bukan masak itu apa kira-kira yang jadi kemudian bisa memantik kita untuk melakukan sesuatu gitu. Yang pasti ya akan di bidang yang kita ini Pak, kita kuasai yang pasti karena bisanya di situ akhirnya bagaimana kita berusaha untuk mengoptimalkan jadi bisa dikenal yang lebih-lebih sih untuk ini membantu perekonomian keluarga pada saat itu selain hobi. Jadi alasan itu juga yang membuat semakin bagaimana menciptakan berbagai macam produk yang disukai dan dilirik oleh konsumen. Jadi karena Mbak Evi ini juga melihat di Jepara ini kaum perumpanya cukup kreatif begitu ya, untuk bisa menambah ekonomi keluarganya, membantu suami begitu, terus kemudian mengawali dari diri sendiri, terus kemudian mengajarkan ke ibu-ibu yang lain. Dengan cara apa kira-kira itu? Jadi setelah berjalan di awal 2005 itu Pak, di awal 2009 itu mendapat kepercayaan dari pemerintah. Jadi karena berawal dari situ kemudian pemerintah menangkap satu peluang ini dan pemerintah mempunyai program stimulan yang waktu itu banyak diberikan untuk kelompok-kelompok masyarakat berupa pelatihan pengolahan makanan Pak. Jadi dari situ pemerintah memberikan satu kesempatan untuk bermitra dengan kami bagaimana program tersebut bisa terserap ke masyarakat. Terus apa saja yang dilakukan ke kelompok-kelompok usaha ini ya untuk pelaku UMKM itu yang dilakukan selama ini Mbak Evi kerjasama dengan pemerintah itu melakukan pelatihan kah atau apa saja yang dilakukan di sana? Yang diberikan support atau stimulan penuh dari pemerintah itu disampaikan ke masyarakat, kelompok masyarakat berupa pelatihan Pak. Pertama pelatihan pengolahan membuat berbagai macam kue atau roti atau berbagai kue tradisional dan tidak lepas semakin berkembang masak juga seperti itu. Jadi pelatihan itu diselenggarakan oleh pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu diberikan semua oleh pemerintah. Seperti ada nggak sih pemerintah itu sudah memberikan satu misalnya dorongan ini untuk melakukan pelatihan itu fasilitasi apa saja yang sudah diberikan pemerintah itu? Banyak sekali Pak. Jadi dari fasilitas ataupun support yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berupa pelatihan itu selain diberikan satu pelatihan di tahun-tahun itu juga diberikan serangkaian alat bantuan. Seperti jadi itu. Mungkin diberikan bantuan peralatan ya, untuk mendukung bagaimana kemudian mereka nanti di dalam sisi permodalan yang mungkin terbatas itu sudah ada bantuan dari pemerintah begitu ya. Jadi kalau misalnya pemerintah dalam konteks ini dianggap mungkin belum melakukan satu proses pemberdayaan juga tidak benar dong berarti gitu ya. Itu, Pak. Jadi sudah melakukan banyak hal yang bersinergi dengan para pelaku UMKM gitu. Iya betul seperti itu Pak. Jadi ada semacam panggilan hati terdorong lebih membantu karena setelah program yang diberikan pemerintah itu selesai outputnya ada Pak. Hasil yang luar biasa sekitar 20 sampai 20%, 25% itu pasti jadi. Nah di situ akan ada pendampingan berkelanjutan meskipun itu sudah di luar dari ini pemerintah bantuan dari pemerintah, jadi masih ada komunikasi lanjutan seperti itu jadi yang akhirnya bisa berjalan usahanya tersebut seperti itu. Pemerintah sudah menjalankan programnya, outputnya dalam membantu dari kelompok-kelompok UMKM ini dan outcome yang bisa dirasakan berarti yang pertama adalah membawa nama Jepara begitu kan bangga bahwa kita ini orang Jepara begitu. Terus kemudian warga masyarakat menjadi ekonominya agak terbantu gitu. Ya, kira-kira yang bisa mendorong ibu-ibu yang lain gitu, prestasi apa sih
yang selama ini sudah didapatkan oleh Mbak Evi itu? Baik, karena sering diajak komunikasi atau diperkenalkan dengan makanan khas Pak. Jadi di sini ada semacam panggilan hati dari umpan yang diberikan, karena kami diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk beberapa kali memperkenalkan masakan-masakan khas Jepara ini baik ke Jawa Tengah ataupun ke nasional. Jadi itu lebih bisa menggerakkan hati, lebih seperti tanggung jawab moral, lebih memperkenalkan, berikut melestarikan khasanah makanan khas Jepara tersebut, Pak. Luar Seperti biasa. itu. Nah, Mbak Evi, kan ini kita sama-sama tahu ya, hampir 1,5 tahun terakhir ini kan banyak orang ngeluh gitu. Ini ada pandemi, kita mau berupaya, berusaha, berwirausaha juga akan susah. Banyak loh teman-teman UMKM yang lain itu juga merasa dan memang betul ada beberapa hambatan mereka untuk mengembangkan usahanya gitu. Nah, ini Mbak Evi kok tetap bisa survive begini? Apa sih cara kiat-kiatnya untuk tetap bisa survive gitu? Survive harus ya Pak. Yap. Ya. Jadi di masa-masa sulit ini menurut saya itu kita harus tetap berkarya ya Pak, berkarya. Di situ kita harus tetap berkreasi dan lebih berinovasi sebetulnya menurut saya, karena dengan cara itu kita masih bisa tetap bertahan, setidaknya bisa lebih memperkenalkan seperti itu. Jadi itu alasannya Pak. Jadi di era-era pandemi, di masa-masa sulit ini kami berusaha untuk menciptakan atau bagaimana kita mengkreasikan atau berinovasi supaya kita tidak, kuncinya kita tetap harus punya semangat jual yang tinggi, betul, begitu ya. Potensi yang ada ini harus kita tetap manfaatkan begitu, sehingga mampu untuk kita ini tetap bertahan lalu di masa-masa yang sulit begitu kan. Betul sekali. Nah, terus kemudian Mbak Evi, jadi kalau seperti ini yang sudah dilakukan itu, prestasi-prestasi sudah didapatkan gitu kan, secara ekonomi juga sudah merasa cukup mapan begitu. Harapannya apa sih sebenarnya Mbak Evi ini ke depan untuk kuliner di Kabupaten Jepara itu? Baik, harapan yang masih ada yang ingin saya sampaikan untuk saat ini, kebetulan ini satu momen yang sangat baik bisa menyampaikan di depan Pak Andi ini ya. Seperti itu. Ini lebih tentang boleh kita ngobrol bebas hari ini. Baik Pak. Jadi saya itu mempunyai harapan, yaitu tadi kembali ke semacam tanggung jawab moral ya Pak, memperkenalkan di situ Jepara itu masih banyak sekali potensi yang belum digali mengenai kuliner ataupun makanan khasnya. Apa itu? Jepara itu kan ada 16 kecamatan Pak. Jadi di masing-masing kecamatan itu masing-masing mempunyai makanan khas yang belum diperkenalkan ataupun diekspos seperti kayak itu. Misalnya di Karimun Jawa begitu yang agak jauh lah dari Jepara begitu. Di Karimun Jawa itu. Apa itu yang ada di Karimun Jawa? Banyak sekali Pak yang mungkin orang belum tahu ya masakan khas Karimun Jawa di situ. Misal boleh saya sebut kalau bidang serani pasti ya. Bidang serani itu sudah jadi ikon Jepara. Di situ ada salah satu makanan khas yang banyak orang belum tahu, yaitu brambang kunci, Pak. Brambang kunci. Ya. Kalau mendengarkan kata-katanya brambang kunci itu salah satu empon-empon ya kayaknya ya. Salah satu rempah yang kunci itu biasanya buat sayur itu ya. Sayur bening ya gitu ya. Kalau brambang ini bentuk dari bawang merah itu. Bawang merah. Nah, kok jadi brambang kunci itu bentuknya seperti apa itu? Jadi brambang kunci itu salah satu makanan khas yang ada di Karimun Jawa. Dan sekarang sudah mulai banyak diperkenalkan ketika ada tamu-tamu dari luar kota, menu-menu ini selalu banyak disajikan, Pak. Karena Jepara dan lebih Karimun Jawa potensi dengan hasil lautnya, otomatis masakan-masakan yang disajikan memang berbahan dasar dari laut ya. Brambang kunci ini di salah satu hidangan yang dibuat dari ikan laut, yang mana dibumbuin dengan ikan laut itu dibakar?
Bukan, dipotong-potong. Oh, dipotong-potong. Ya, dipotong-potong, kemudian dibumbuin, digaramin, Pak. Istilahnya dimarinasi dengan garam, kemudian ditambahkan dengan bumbu-bumbu seperti ada bawang merah, bawang putih, dan khasnya tadi ada temu kunci tadi. Nah, yang menambahkan Jadi cita ada rasa. apa itu namanya, kunci ini Iya, terasa begitu ya. Betul, seperti itu. Ya Mbak, soal berambang kunci, kenapa itu makanan jadi namanya berambang kunci gitu? Baik, karena memang bumbunya itu antara lain ada bawang merah dan kunci tadi ya. Bawang Pak. merah dan Jadi, kunci. ikan Yang bahan dasarnya sebenarnya ikan ya. Ikan apa saja bisa yang dibumbui dengan bumbu-bumbu tersebut, dan yang membuat berambang kunci ini unik, Pak, karena ikan yang sudah dibumbui tadi itu dibungkus dengan Jadi daun. ikan mentah, Ya. dipotong-potong, kemudian ditaburi sama bumbu-bumbu itu, terus kemudian ditaruh di daun kayak dipepes begitu ya. Betul. Oh. Tapi lebih unik, Pak, kalau pepes kan dibungkus daun pisang kan. Nah, kalau berambang kunci ini dibungkusnya menggunakan daun sentolong, Pak. Daun sentolong. Ya. Oke. Nah, daun sentolong itu adanya cuma ada di Ada Karimun di Jawa. Karimun. Oh, itu yang menjadi kekhasannya ya. Iya. Karena mungkin berambang kunci ini akan menjadi rasa yang berbeda karena wadah yang digunakan ini hanya berada di Karimun Iya, Jawa. betul. Seperti Oke. itu. Dan itu bisa dimakan daunnya. Wow, Seperti jadi bahan daun ini setelah buat bungkus, dimasak juga bisa dikonsumsi. Betul sekali. Seperti Kok itu. berani? Kok berani makan itu sudah ada uji kah untuk daun ini bisa karena dikonsumsi begitu? sudah ada uji klinisnya, terus kemudian turun-temurun, Pak, daun ini bisa aman untuk dimakan. Oh, sudah dari Seperti nenek itu. moyang. Seperti itu. Sudah dari nenek moyang, sehingga ini memang menjadi khasnya Karimun Jawa dengan nama berambang kunci tadi. Betul sekali, seperti itu. Baik Mbak Evi, jadi ini begitu luar biasa. Bapak Ibu, kita ini memang dalam kondisi sedang mengalami pandemi COVID, ya, sedang mengalami pandemi COVID-19, yang dimana kita ini dituntut harus tetap survive, begitu, dan kita bisa lihat bersama Mbak Evi ini memberikan contoh seorang ibu rumah tangga yang mempunyai prestasi-prestasi dan bisa justru melakukan satu penambahan ekonomi ya, pergerakan ekonomi membantu di Jepara ini, dan khususnya adalah untuk keluarganya. Nah, ini yang kita bisa dapat dari Mbak Evi ini adalah semangat yang luar biasa untuk selalu berkarya, berinovasi, berkreasi demi untuk mempertahankan, melanjutkan untuk UMKM di Jepara ini masih bisa maju. Dan tadi juga disampaikan harapannya adalah selalu bekerja sama dengan instansi pemerintah, yang mana pemerintah diminta untuk terus memberikan fasilitasi kepada kelompok-kelompok UMKM yang ada di Kabupaten Jepara. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan ketemu di kesempatan yang lain dengan topik yang lain pula, dengan narasumber yang lain pula, akan berbicara soal Jepara yang akan kita bisa eksplor dengan sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.